Oke, silakan. Terima kasih Bu Fasi. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Baik Pak Riki, kita mulai saja barangkali. Iya, oke Bu. Oke, Bismillah. Jadi sesi pertama ini Neni jadi coach, Pak Riki jadi coach ya. Iya, oke. Oke. Kita mulai dari jam 13.43, insya Allah nanti berakhirnya jam 2. Jam 2. Betul Pak Riki? Iya, betul Bu. Oke, konfirmasi saja. Oke, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam Bu Neni. Oh, alhamdulillah, Pak Riki segar nih nampaknya siang ini. Sehat Pak? Sehat. Tadi saya lagi sudah makan siang. Oh, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan di sana lancar ya Pak ya mengajarnya. Gimana nih MPLS hari kedua Pak? Lancar ya? Iya Bu Neni, itu masalahnya Bu Neni. Jadi tadi MPLS yang kedua. Kemarin kan permasalahan saya ternyata ada anak ini yang agak kurang respon. Nah, ternyata di MPLS kedua ini anak ini tidak datang. Nah, gimana? Jadi saya agak kebingungan juga gimana mengenai anak ini. Mungkin dari Bu Neni. Oh, jadi hari ini Pak Riki mau membahas tentang apa nih? Kalau boleh tahu, apa masalahnya di sekolah? Iya. Mungkin bisa ceritakan sedikit dulu. Oke. Begini Bu Neni, jadi kebetulan ada siswa saya yang di kelas 6 ini, saya sekarang kan kelas 6. Kebetulan anak ini kan memang anaknya yang agak kurang dari segi kognitif, dari segi kecerdasan, dari segi kreativitasnya. Dan kemarin kan sudah diceritakan juga ternyata dari guru kelas 5-nya memang anak ini kurang dari segala hal. Namun masalah ini bukan timbul dari masalah anak, namun ada masalah dari keluarganya. Jadi kemarin itu saya agak kebingungan juga menghadapi anak ini, disuruh mengenalkan diri, dia diam, nggak mau, segala macam. Nah, kebetulan pas hari ini, anak ini juga nggak datang. Jadi saya berpikir anak ini nggak datang ini kenapa? Mungkin ada masalah lagi dengan keluarganya, saya juga nggak tahu. Nah, jadi permasalahan ini rasanya pengen diceritakan juga. Jadi, menurut Bu Neni gimana ini? Oh, jadi hari ini siswa Pak Riki tidak hadir ya. Kira-kira Pak Riki sudah menyeleksi atau mencari tahu belum apa penyebab dia tidak hadir gitu? Sudah dicari informasinya belum? Kalau untuk dari teman-temannya katanya memang Pak anak ini temannya ini katanya waktu di kelas 5 memang karena permasalahan di keluarganya itu kan ada permasalahan mungkin jadi di kelas 5 dia memang sering tidak datang dalam satu minggu itu dalam 2 kali dalam seminggu dia kadang ada nggak datang memang bukan hanya dari kelas 5 katanya kan dari kelas 4, kelas 3, kelas-kelas sebelumnya anak ini memang tidak datang selalu tidak datang terus kemarin-kemarin juga pernah sempat ditanya kepada gurunya anak ini gimana permasalahannya kenapa dia nggak datang nah ternyata memang ada permasalahan dari keluarganya yang membuat anak ini tidak datang mungkin itu. Jadi di sini harapan Pak Riki sebagai gurunya terhadap siswa tersebut bagaimana? Saya sebagai guru, harapan saya itu sebenarnya anak ini tamat nanti di sekolah ini dengan nilai yang bagus, dengan kreativitas yang lebih tinggi, dengan semangat yang luar biasa menghadapi jenjang yang lebih tinggi. Itu harapan saya. Namun untuk saat ini karena anak ini masih dia nggak datang, saya juga bingung kenapa ini anaknya nggak datang. Apakah permasalahannya terlalu berat, saya juga nggak tahu. Jadi kalau untuk apakah saya sudah
ditanya permasalahannya, saya juga sudah mengetahuinya lewat gurunya. Dan harapan saya memang anak ini lulus dengan nilai yang lebih baik. Nah, untuk mewujudkan harapan tadi, kira-kira Pak Riki sudah melihat belum kesempatan mungkin atau peluang yang bisa mewujudkan harapan tadi mungkin sudah nampak atau Untuk saat ini belum, karena saya masih 1 hari kemarin menghadapinya. Untuk 2 hari saat ini saya juga pengen asesmen dia, di mana kelebihannya, di mana permasalahannya, apa yang harus saya lakukan rencananya di kegiatan MPLS kedua ini akan dilaksanakan. Dan ternyata dia nggak datang. Gitu. Selain waktu, apa lagi kira-kira hambatan Pak Riki mewujudkan harapan tadi? Mungkin materi yang lebih diperdalam lagi kepada anak, karena anak ini kan memang kognitifnya kurang. Jadi kemarin itu saya tes dia itu membaca. Saya tes membaca, memang anak ini dalam segi membacanya memang nggak terlalu lancar, tidak terlalu lancar, sehingga saya harap di waktu yang berjalan anak ini lancar membacanya dan bisa mengejar ketinggalan pembelajaran nanti. Nah, terlihat di sini ternyata anaknya juga belum lancar membaca ya, Pak ya. Iya. Kira-kira apa nih strategi Bapak sebagai guru? Apalagi dia ini udah kelas 6 ya, Pak. Jadi PR-nya besar nih lumayan lah. Anak kelas 6 belum lancar membaca. Apa nih strategi Bapak sebagai gurunya di kelas? Nah, jadi rencana saya di kelas nanti memang memberikan pembelajaran khusus kepada anak. Anak ini harus diberikan pembelajaran khusus agar yang pertama itu membacanya agar lancar, kemudian mengejar ketinggalan pembelajaran nanti kalau seandainya dia memang ada ketinggalan. Jadi nanti mulai sekolah saya memang di kelas itu ada kegiatan literasi yang saya lakukan di 10 menit terakhir, membaca, menulis, segala macamnya bagi anak-anak yang berkekurangan tersebut. Jadi kegiatan ini saya rutin saya laksanakan. Kebetulan di kelas sebelumnya saya juga pernah mencobakan hal demikian dan alhamdulillah anak itu ada perkembangan. Nah di saat ini kan untuk kelas 6, meskipun kelas 6 saya sudah sampaikan kepada anak ini, kamu jangan sampai kamu merendahkan diri kamu nggak bisa segala macam. Nah, kamu harus tetap berusaha agar kamu harus bisa lancar membaca. Nanti Bapak kasih kamu bimbingan setelah pembelajaran, kamu harus ikuti, nggak apa-apa kan, saya bilang seperti itu. Dan beliau dan anak ini juga mengatakan nggak apa-apa Pak, yang penting bisa. Oh, alhamdulillah ternyata sudah luar biasa yang Pak Riki lakukan di kelas ya. Itu rasanya saya ini apa namanya optimis, insya Allah anaknya bakalan bisa membaca dengan lancar di kelas 6 ini. Insya Allah masalah yang Pak Riki atasi saat ini bisa Pak Riki atasi. Tapi di sini saya pengen tahu nih, menurut Pak Riki dari skala 1 sampai 10 lah gitu ya. Kira-kira dengan cara yang Pak Riki rencanakan tadi, ketercapaian tujuan dan harapan Pak Riki tadi ada di nomor berapa? 1 sampai 10 Pak. Oh, kalau untuk yang akan saya lakukan mengenai anak ini, usaha yang akan dilakukan karena anak ini juga ada kemauan, insya Allah untuk 80 bisa tercapai. Jadi kelulusan anak tercapai. Tiangnya nanti angka 80 ini ya Pak? Tiangnya nanti dengan kemauan anak ini lagi, karena anak ini permasalahan yang keluarganya, nanti juga kita akan panggil keluarganya permasalahan ini, karena jangan terlalu berat, apalagi anak ini udah kelas 6, ujiannya akan dekat, materi-materi yang disampaikan yang diberikan juga akan berat, jadi jangan dibebankan anak. Oke, untuk mencapai yang angka 80 Pak Riki sebutkan tadi, keberhasilannya insya Allah di angka 80% atau di skala 8. Kira-kira apa kekuatan yang sudah Pak Riki miliki gitu, mencapai tujuan tadi? Selain mungkin Pak Riki tadi menyebutkan sudah menyediakan bahan pembelajaran gitu ya, sudah menyediakan waktu yang lebih untuk anak, apalagi kira-kira nih?
Iya, yang utama itu kan memang strateginya. Jadi strategi yang dilakukan itu memang 10 menit kegiatan itu memang untuk dikhususkan untuk anak-anak yang berkekurangan ini. Sebenarnya itu yang berkurang itu kalau dihitung ada di 4 atau 5 orang. Namun yang lebih kurang itu kan anak ini. Nah, jadi kebetulan kemarin-kemarin sebelumnya saya juga jumpa dengan orang tuanya dan agar anak ini dileskan. Leskan dalam 1 bulan ini untuk membaca, menulis segala macamnya. Dia lancar membaca, lancar menulis, lancar dia dalam segala hal. Jadi 1 bulan pertama ini saya minta tolong kepada orang tuanya agar anak ini dileskan. Seperti itu. Oh begitu ya, karena kalau masalah orang tua ini Pak agak sulit juga kita ya ikut campur masalah keluarga mereka. Yang bisa kita lakukan adalah apa-apa yang bisa kita usahakan di sekolah terhadap anak. Jadi saya membaca tadi ada dua masalah kembali ya, itu masih dengan anak yang sama yaitu tentang minat dia dalam belajar terbukti kurang dengan ketidakhadirannya hari ini gitu. Terus masalah belajarnya di mana dia tidak lancar membaca. Antara dua masalah ini Pak, yang mana yang menjadi prioritas Bapak untuk diperbaiki dalam waktu dekat? Yang lebih diperbaiki itu yang membacanya ini karena intinya kan membaca. Membaca, menulis itu yang harus diprioritaskan dulu karena jenjang untuk membaca menulis kan sebenarnya bukan untuk kelas 6 lagi. 2 gitu kan. Namun di kelas 6 ini karena dia belum dari segi itu jadi yang dikejar targetnya itu adalah membaca dan menulisnya itu. Makanya saya ketemu dengan orang tuanya agar memperbaiki atau memberikan dia les tambahan di luar agar kelemahan-kelemahan yang dilakukan yang ada pada anak ini bisa terperbaiki dengan cepat dan bisa mengejar ketinggalan pelajaran dengan. Berarti di sini Pak Riki melakukan komitmen ya, membuat komitmen juga dengan orang tua Pak. Iya Bu Neni, saya kemarin memang memanggil anak orang tua siswa dan kebetulan juga di kelas 5 gurunya yang sebelumnya juga sudah pernah dipanggil katanya dengan hal yang sama, dengan tujuan yang sama, dengan apa namanya dengan agar anak ini lebih baik lagi. Namun sampai di kelas 6 ini perubahannya itu cuma sedikit. Nah, jadi sekarang karena saya di kelas 6 pelajaran itu semakin tinggi, semakin luas, nggak mungkin anak ini masih mengeja lagi. Seperti itu makanya saya berharap kepada orang tuanya dalam 1 bulan target ini anak ini harus bisa baca lancar, menulis dengan lancar. Oh, baik, alhamdulillah. Ternyata sudah ada komitmen dengan orang tua. Itu sangat memudahkan Pak Riki nanti dalam proses pembelajaran di kelasnya. Cuma Pak Riki juga harus mempersiapkan barangkali ya, apa mungkin atau siapa gitu yang bisa membuat Pak Riki dan baik Pak Riki gitu atau orang tua siswa tadi bisa menjaga komitmennya. Karena apa? Kelas 6 ini kan masa belajarnya nggak sampai setahun. Kasihan dia tidak bisa membaca, tidak lancar membaca, sementara dia akan menamatkan sekolahnya di SD gitu. Kira-kira siapa nih Pak? Atau ada nggak hal-hal yang menjadi apa namanya tuh kekuatan yang membuat Pak Riki dan orang tua siswa tersebut bertahan menjaga komitmen yang sudah dibuat tadi? Iya Bu Neni, jadi yang saya pertahankan kali ini memang saya tetap memfokuskan kepada anak ini, memberikan pembelajaran, memberikan latihan segala macamnya, fokus di anak ini seperti yang disampaikan kemarin. Kalau dalam bimbingan kepada anak-anak yang lain mungkin hanya 30-40% dalam segi bimbingan secara langsung. Mungkin dari segi jika latihan dengan jarak jauh aja kalau siswa kawannya udah bisa menanggapi. Nah, bagi anak ini saya akan fokus kepada ini kira-kira 80% perhatian saya fokus kepada anak ini agar pembelajarannya di kelas bisa terlaksana dengan baik. Dan untuk komitmen dengan orang tuanya, saya juga udah meminta nomor HP orang tuanya agar menghubungi terus menerus mana perkembangan dari anak ini. Apakah ini sudah lancarkah? Apakah anak ini masih belajarkah? Atau bagaimana? Nanti saya cek langsung dengan nomor HP yang telah diberikan. Begitu.
Oke, Bu Neni. Halo, Bu Neni. Oh iya, mic-nya mati. Dengan adanya komitmen ini, dengan komitmen dengan orang tua ini, diharapkan apa namanya masalah undisiplin pada anak tadi bisa diatasi juga ya Pak ya. Iya, iya betul. Oh begitu. Ya mudah-mudahan Pak, saya doakan setelah adanya pertemuan dengan orang tua, anak ini bisa kembali ke jalan yang seharusnya gitu ya. Disiplin sekolahnya, mudah-mudahan lancar dalam membaca seperti yang Bapak Riki harapkan Iya. gitu. Ini juga harapan bagi orang tuanya juga saya yakin Pak Riki gitu ya. Iya, iya. Mudah-mudahan Pak Riki sabar membersamainya. Semangat ya Pak ya. Insya Allah harapan Oke, Bapak tadi bisa semangat. jadi kenyataan. Ada lagi yang mau dibicarakan Pak Riki yang mau dibahas? Saya rasa memang itu permasalahan saya dengan anak ini, Bu Neni. Saya harapannya memang tinggi kepada anak ini karena kalau dari segi keluarganya yang saya ketahui, memang anak ini eh, tidak ada yang tamat SMA. Jadi harapan saya ini kepada anak ini agar anak ini ada dari keluarganya yang tamat, yang berijazah SMA. Karena kadang nggak tamat SD udah berhenti, masuk SMP sebentar udah berhenti seperti itu. Nah harapan saya kepada anak ini, kamu sudah saya sampaikan juga kepada anak ini, kamu tetap sekolah, kamu harus tamat SMA, kamu punya ijazah dan tolong banggakan orang tua kamu. Karena orang tuanya juga pernah cerita saya di memang anak ini memang keluarganya kurang kurang mampu juga, dan perhatian dari kantor, dari pemerintahan juga tidak ada bantuan segala macam kepada anak. Nah, jadi saya berharap kepada anak ini cita-cita dengan orang tuanya agar dia bisa tamat. Nah, itu makanya saya berharap perhatian saya penuh kepada anak ini dalam hal segi pembelajaran yang akan diberikan, meskipun dengan tema-temanya yang lain tetap saya berikan perhatian, namun perhatian penuh kepada anak ini tetap dilakukan. Oke, amin amin. Mudah-mudahan ya Pak dengan perhatian penuh dari Pak Riki, anak ini bisa sesuai dengan yang Pak Riki harapkan tadi. Ya, saya rasa Pak Riki sudah menemukan solusi atas permasalahannya ya Pak ya. Iya, Bu Neni. Semangat Pak, tinggal actionnya aja lagi di lapangan. Bersabar Pak. Oke, terima kasih. Oke, demikian Pak Riki. Terima kasih sesi coaching kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Refleksi lagi Pak. Oke. Oke. Setelah coaching hari ini bagaimana perasaan Pak Riki? Saya senang Bu Neni, lega. Jadi permasalahan saya ini sebenarnya kan berat. Beban sebagai pengajar dengan yang harusnya tidak dilaksanakan oleh saya sebagai guru kelas 6 harusnya dilaksanakan oleh guru kelas 1. Ternyata guru kelas 6 yang memikul bebannya untuk mengajarkan pembelajaran agar anak bisa membaca. Namun setelah saya bercerita tadi, saya sudah senang, sudah lega, sehingga pembelajaran di kelas nanti berjalan dengan baik. Itu Bu Neni. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan ya Pak ya. Sesi coaching ini bermanfaat. Sudah jam 2:01 Pak, bertukar-tukaran kita lagi Pak. Oke Bu Neni, kita bertukar peran. Berarti saya sebagai coach dan Bu Neni sebagai coaching. Oke, siap. Mulai dari siapa dulu? Pak Riki sebagai coach, ini coaching. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Pak. Iya, alhamdulillah. Tetap semangat ya Bu Neni ya. Yang meskipun panas tapi tetap semangat. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah hari ini luar biasa. Insya Allah lebih baik Pak. Alhamdulillah lebih baik ya Bu Neni ya. Kalau untuk di pembelajaran di sekolah gimana Bu Neni?
Hari ini masih MPLS, Pak. Alhamdulillah masih masa pengenalan siswa baru terhadap sekolah gitu. Kebetulan saya ngajar di kelas 7, jadi belum ada pembelajaran di kelas 8 dan 9. Tadi kami menonton video anti bullying bersama siswa di kelas 71. Itu asik, anak-anak jadi menyadari bagaimana menjadi siswa yang baik, anti bullying gitu ya, yang bekerja sama, yang saling mencintai, menyayangi gitu, Pak. Asik hari ini, Pak. Iya. Nah, bagus ya Bu Neni ya. Oke. Ada permasalahan Bu Neni? Oh iya, ini sesi coaching hari ini saya mau cerita nih Pak, berbagi dengan Pak Riki. Barangkali Pak Riki ada solusi gitu ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Jadi hari ini tuh saya masih terkendala menyelesaikan modul gitu. Jadi apa namanya pembelajaran sudah harus dilaksanakan minggu depan. Waktu saya sisa berapa hari lagi tuh? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 4 hari lagi. Sementara modul saya belum selesai. Itu yang jadi masalah saya sekarang. Kenapa masalah yang ini belum terselesaikan? Padahal kan udah 4 hari lagi kita udah ngajar. Kira-kira permasalahannya sampai gimana gitu? Alhamdulillah sebenarnya modul ini sudah jadi tahun lalu gitu kan, sudah dibuat untuk 3 tahun ATP-nya. Cuman karena ada perubahan CP baru di 2024 ini, saya harus menyiapkan dari awal kembali, merubah kembali secara total gitu. Jadi dulu itu saya ngajar informatika, Pak. Di CP yang lama itu saya ngajarnya 8 elemen. Sekarang di CP terbaru ini dari 4 elemen yang tersisa yang diajarkan di KCD SMP ini cuma 2 elemen. Penyusutan ini lumayan bikin ribet, Pak. Itu jadinya saya butuh waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan modul tersebut. Apalagi background saya bukan informatika. Saya jurusan biologi, Pak, yang ditugaskan kepala sekolah mengajar informatika. Berarti memang bukan backgroundnya Bu Neni ya. Permasalahan Bu Neni ini apakah sudah disampaikan dengan kepala sekolah atau gimana? Sudah saya bahas Pak dengan kepala sekolah juga dengan wakil gitu ya. Alhamdulillah saya diberikan waktu untuk menyelesaikannya gitu. Tidak ditekan harus selesai hari ini. Kepala sekolah memahami kondisi saya gitu. Cuman yang namanya kerja ini kan tanggung jawab saya harus selesai oleh saya gitu ya Pak ya. Jadi ada sedikit apa namanya tuh beban di kepala nih bagaimana caranya menyelesaikan modul dalam 4 hari begitu Pak. Berarti Bu Neni sudah profesional sebenarnya dalam bekerja, sudah berusaha dengan sebaiknya, sudah berfungsi dengan kepala sekolah, namun profesional dengan tanggung jawab kita sebagai bawahan memang tetap dilaksanakan. Nah, Bu Neni, permasalahan Bu Neni kan sebenarnya cukup rumit juga, karena background Bu Neni sebenarnya kan bukan di informatika, biologi, namun diberi beban dari kepala sekolah jam mengajar pembelajarannya informatika yang bukan backgroundnya Bu Neni. Kira-kira mata pelajaran yang diberikan ini menyenangkan atau gimana yang Kalau di kelasnya Pak, informatika ini lebih menyenangkan dibandingkan background saya yang IPA tadi. Kalau di kelas, saya lebih suka ngajar informatika dibandingkan ngajar IPA. Karena IPA itu penuh dengan konsep, penuh dengan teori gitu. Rumus-rumusnya bikin anak kadang-kadang pusing gitu. Beda dengan informatika Pak, informatika ini lebih dekat ke dunianya anak-anak. Mereka sudah biasa dengan HP, sosial media, dengan game, apalagi mereka banyak gamers gitu ya Pak ya. Jadi lebih mudah gitu. Hanya saya
saya tadi nantinya meluruskan aja bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan baik oleh anak. Tidak salah dalam penggunaan teknologi gitu. Jadi kalau di kelas itu asik, yang nggak asik itu bikin perangkatnya, Pak. Ya, 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 ya. Mengenai perangkat yang Bu Neni sampaikan, permasalahan mana gitu? Kenapa permasalahan untuk perangkatnya bermasalah Bu Neni? Ya karena itu tadi Pak, mungkin saya kurang ini aja kali, kurang bersemangat aja sekarang karena perangkat yang saya bikin tahun lalu itu untuk 3 tahun, saya pikir cuman edit-edit sedikit gitu kan. Tahun ini apa yang kita lakukan, kita review, kita refleksikan di mana mau ditambah, di mana mau dikurangi, di mana mau diperbaiki. Nah ternyata ini rombak habis, ibaratnya rumah Pak ini diruntuhkan dibangun kembali. Itu yang bikin saya malas sebenarnya Pak. Bu Neni, kan permasalahannya sudah terbaca tadi mengenai modul atau perangkat pembelajaran yang awalnya kita belajarnya biologi udah standby ini. Ternyata kita diberikan pembelajaran yang informatika yang bukan background kita. Nah, sudah adakah usaha Bu Neni untuk melengkapi modul ini atau perangkat ini? Sudah Pak, alhamdulillah saya sudah ikut pelatihan gitu ya di WA. Terus ini insya Allah dalam waktu dekat ada lagi pelatihan di Zoom membedah CP terbaru khusus untuk informatika Fast DD. Mudah-mudahan waktunya tidak bentrok dengan kegiatan CGP kita gitu ya. Terus saya juga memperbanyak bahan bacaan buku gitu karena buku yang di pustaka itu terbatas Pak, cuman ada beberapa, adalah lumayan, cuman untuk literasi digital tidak bisa memenuhi gitu. Saya harus mencari lagi buku, saya beli bukunya, sudah saya siapkan, saya berdiskusi juga dengan guru-guru informatika dari sekolah tetangga gitu ya. Insya Allah sudah saya kerjakan juga usaha-usaha seperti mendiskusikan CP tadi jadi ATP, kemudian merencanakan modul bersama dengan guru-guru tetangga seperti di sekolahnya Bu Witra itu informatikanya. Kayak gitu Pak. Oke, Bu Neni, ternyata usaha yang Bu Neni lakukan ternyata sudah luar biasa. Bu Neni sudah berusaha mengikuti pelatihan segala macamnya, udah akan mengikuti lagi pelatihan. Kemudian Bu Neni sudah cari buku di pustaka, juga sudah berusaha untuk membeli buku sebagai referensinya. Kemudian sudah ditanya juga dengan tetangga, sekolah-sekolah tetangga bagaimana tentang CP yang mata pelajaran informatika ini. Nah, Bu Neni, dalam hal ini kira-kira sejauh mana target Bu Neni dalam mengembangkan atau mengumpulkan perangkat tentang mata pelajaran ini? Alhamdulillah di Lokakarya kami dulu waktu itu bulan apa ya? Bulan Juni kami Lokakarya Pak in-house training selanjutnya. Setelah Lokakarya kami in-house training itu sudah selesai penjabaran CP, sudah dibahas, sudah dibongkar, sudah dimakan lagi tuh CP-nya. Udah tersusun tuh jam pembelajarannya jadi ATP gitu kan. Insya Allah sudah tergambar. Cuma ini modulnya lagi Pak. Jadi kira-kira 70% baru selesai. Untuk modul itu saya baru selesai di di elemen berpikir kritis, belum lagi elemen yang satu lagi literasi digital gitu. Jadi yang modul literasi digital ini yang belum selesai, 30% lagi lah Pak. Berarti usaha Bu Neni udah ya. Nah, Bu Neni, mengenai usaha Bu Neni yang sudah dilaksanakan ini, kira-kira respon dari kepala sekolah gimana? Apakah ada masukan dari kepala sekolah mengenai modul ini? Mungkin ada usaha lagi dengan kepala sekolah, mungkin mencari lagi dengan sekolah-sekolah di kecamatan lain mungkin, atau dengan di kabupaten yang lebih dikenal oleh kepala sekolah. Nah, gimana?
Untuk bantuan seperti itu tidak ada dari kepala sekolah, cuman kepala sekolah membuka gitu ya, jika saya butuh apapun yang bisa diberikan dari sekolah, insya Allah beliau bersedia gitu. Jadi kalau mencari informasi itu memang tanggung jawab saya, Pak. Saya yang mencari keluar, saya yang berteman, bersahabat, berkolaborasi dengan guru-guru informatika se-Indonesia, guru-guru canggih di kota-kota besar sana. Kebetulan ada teman saya yang ngajar di Semarang, saya kenalan dengan guru Semarang informatika, saya punya teman di Jakarta, saya berteman lagi dengan guru SMP 27 Jakarta Timur gitu kan. Jadi saya yang mencarinya Pak. Cuman itu tadi mungkin karena malasnya mungkin Pak. Jadi 30% ini belum terselesaikan. Oke Bu Neni, jadi permasalahan Bu Neni ini sebenarnya sudah tergambarkan karena usaha dari Bu Neni pun udah cukup bagus, pertanggungjawabannya, oke profesionalnya juga sudah nampak di sini kan, dan Bu Neni juga sudah mengatakan tadi ada tanggung jawab Bu Neni di sana, itu juga saya apresiasi sekali. Nah sekarang ini lagi harapan kedepannya Bu Neni apa? Kalau seandainya uh, permasalahan Bu Neni. Harapan saya itu mudah-mudahan ini sudah clear adanya, sudah dibahas kembali CP Informatika ini oleh orang-orang hebat di atas sana yang berkepentingan itu. Jadi mudah-mudahan tahun 2025 nanti dia tidak berubah lagi, jangan sampai menyusut atau mengembang kembali. Karena kita guru di lapangan ini yang sulit mengerjakannya, itu merusak mood kita juga gitu. Walaupun saya sadar pengerucutan pengerucutan elemen saat ini itu demi peserta didik, itu mempermudahkan guru juga di kelas karena tidak semua guru bisa menyelesaikan 8 elemen yang dibuat di tahun lalu gitu. Saya mengerti dan memahami itu dan mudah-mudahan karena ini sudah diperbaiki, sudah direvisi, jangan ada revisi lagi di tahun depan. Semoga harapan saya ini didengar lah gitu oleh pemangku jabatan. Ya, memang harapan Bu Neni ini memang harapan kita juga semuanya, karena saya juga mengalami hal demikian. Saya di fase saya yang saya ajarkan saat ini memang udah ada perubahan juga praktik CP 2024, namun tidak begitu banyak perubahannya. Jadi kata sekolah nggak masalah mau dipakai CP lama pun juga nggak masalah, karena perubahannya dilihat sudah saya analisis ternyata CP-nya memang tidak terlalu banyak perubahannya. Oke Bu Neni, mungkin itu yang bisa diberikan kepada Bu Neni. Jadi harapan Bu Neni ini memang harapan kita juga semuanya. Kemudian saya juga bisa menyimpulkan bahwa ternyata Bu Neni ini permasalahannya juga cukup berat, namun tanggung jawab dan profesionalan Bu Neni memang dituntut di sini agar pembelajaran di kelas nanti mengenai mata pelajaran informatika berjalan dengan baik meskipun itu bukan backgroundnya Bu Neni. Oke, ya Bu Neni ya. Nah untuk refleksi depannya Bu Neni, apa kira setelah kita melakukan coaching ini, kira-kira bagaimana perasaan dari Bu Neni? Alhamdulillah setelah berbagi dengan Kak Riki, saya semakin pede gitu, bersemangat kembali. Mudah-mudahan insya Allah dalam 4 hari ini tugas saya membuat modul bisa selesai dengan baik gitu. Terima kasih Pak Riki sudah mendengarkan curhatan saya. Oke Bu Neni, sama-sama. Satu lagi Bu Neni mengenai refleksi yang akan disampaikan, kira-kira apa yang sudah baik yang Bu Neni lakukan? Yang sudah baik yang saya lakukan adalah mengerjakan tugas ini, perangkat ini. Kalau sekarang kan perangkat masalahnya sejak awal gitu ya. Jadi saya sebelum orang mulai memikirkan perangkat di tahun baru, saya sudah memikirkannya sejak awal. Itu di awal-awal Juni saya tahu perubahan CP. Itu awal Juni, pertengahan Juni saya sudah melakukannya. Yang belum saya lakukan yaitu tadi menyelesaikan. Saya menunda, Pak. Itu yang harus diperbaiki. Oke Bu Neni, terima kasih. Mungkin permasalahannya saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan kedepannya Bu Neni
ini mengenai perangkat yang direncanakan ini berjalan dengan baik dan pembelajarannya di kelas bisa sesuai dengan yang diharapkan. Saya sebagai hostnya mohon maaf kalau ada salah. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riki. Oke Bu Neni, sama-sama. Berarti kita kembali ya Pak? Ya, kembali. Ya, kita tutup, kita kembali. Kita tutup Bu Mai.